Kami masih melanjutkan diskusi bersama Emmanuel Ebenezer dan Yunarto Wijaya. Bang Noel, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Kalau betul kemudian akan ada hal otentik nanti dalam pemerintahan Pak Prabowo nanti, untuk penyusunan kabinetnya sekarang ini di awal-awal, apakah sudah mulai ada formasinya atau mungkin strukturnya atau mungkin skemanya begitu? Ya, saya yakin Pak Prabowo tetap akan sedikit mengadopsi apa yang dilakukan Pak Jokowi. Pertama-tama pasti pemerintahannya diisi oleh kabinet-kabinet yang sosok profesional lah ya. Pasti entah berapa persennya komposisinya saya tidak tahu. Tapi yang jelas kalau profesional ini pasti dibutuhkan karena skema pemerintahannya pasti skema sangat akomodatif ya, walaupun kita lihat beberapa partai politik juga menginginkan di pemerintahannya Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo juga punya pertimbangan agar pemerintahannya ke depannya sukses. Nah, tinggal kita lihat nanti kesuksesan seperti apa. Tapi banyak sekali program-program prioritas yang akan menjadi menjadi legacy nantinya di akhir pemerintahan Pak Prabowo. Karena ini akan menjadi taruhan buat Pak Prabowo yang selama ini berusaha untuk semaksimal mungkin mensejahterakan rakyat dan bangsa ini. Saya rasa nanti punya ciri dan khas tersendiri lah. Karena setiap pemerintahan kan punya karakter masing-masing. Pak Prabowo saya yakin juga punya karakter dalam memimpin pemerintahannya. Kayak gitu. Hal yang dirasa akomodatif itu karena memang partai atau koalisi partainya terbilang cukup besar sehingga harus diakomodasi ke seluruh partai politik ini atau gimana sebetulnya, Bang? Ya, soal itu kan tidak mungkin bisa kita kesampingkan. Biar gimana pun koalisi partai ini punya peran masing-masing dalam memenangkan Pak Prabowo jadi presiden gitu. Tapi tinggal nanti kita lihat komposisinya mana yang politisi dan mana yang profesional. Tapi Pak Prabowo pasti bertumpu pada menteri atau kabinet yang profesional, walaupun tetap diisi oleh para politisi-politisi ya nantinya, atau kader-kader partai lah. Tapi saya yakin kader partai yang profesional. Kayak begitu kira-kira, Mas. Karena kan terakhir kita ingat juga masih dibicarakan sampai sekarang bahwa ada permintaan dari Partai Golkar 5 kursi jatah untuk nanti pemerintahan ke depan. Ya kalau permintaan saya rasa wajar lah. Nanti jangan-jangan Golkar, PAN juga minta, semua minta. Jangankan semua, saya juga nanti minta relawan Pak, bagi saya dong untuk ngisi di pemerintahan Pak Prabowo gitu. Saya rasa sah-sah aja lah mau mintanya berapapun. Tapi kan tetap tadi selama untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo saya rasa nggak ada yang salah. Orang ada yang minta 5, 3, 4 berapa gitu, nggak ada masalah. Oke. Gitu loh. Namanya minta 10 juga nggak apa-apa. Kalau menurut Anda nih Mas Toto gimana nih? Ada hal akomodatif yang tampaknya dipertimbangkan. Sampai detik ini Oke, sorry saya potong di situ, Bang Noel. Saya ke Mas Toto. Hal akomodatif yang tampaknya harus dipenuhi di sini atau coba dibagi-bagi lah begitu, karena KIM ini jumlah partainya cukup banyak begitu. Makanya kemudian akhirnya sampai curhat ke beberapa orang, sampai ke Jokowi menghadap 2 kali. Iya, tadi kan Noel udah ngakui ya bahwa sudah pasti dalam pembentukan kabinet, apalagi ini kabinet pertama kali terbentuk, presidennya baru maju bukan periode kedua. Pasti langkah akomodatif itu menjadi tantangan utama. Semua pasti mencoba minta, entah dalam konteks kompensasi politik atau dalam konteks positif ingin ikut membangun bangsa gitu ya. Dan PR terbesar Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian memastikan bahwa politik akomodatif, istilah merangkul belajar dari Jokowi tadi, itu tidak bertabrakan dengan kerja nyata yang itu tantangannya luar biasa besar. Kalau kita lihat tantangan dari Pak Prabowo ini terkait ekonomi global itu jauh lebih berat dibandingkan Pak Jokowi 2019. Bahkan ada potensi lebih berat dibanding Pak Jokowi pada saat 2014 terpilih. Kalau kita lihat dalam pemberitaan dalam seminggu atau 2 hari terakhir, bagaimana hampir semua mata uang melemah terhadap dolar, bursa kripto 2 hari terakhir juga hancur, dan beberapa isu ekonomi lainnya, saya pikir ini akan jadi tantangan utama. Yang menarik adalah fakta membuktikan bahwa menteri-menteri yang selama ini dianggap kerjanya bagus oleh publik dan memang dianggap pencapaian targetnya bagus, itu adalah kalangan menteri yang non parpol. Seperti Bu Sri Mulyani, seperti Pak Basuki, Ibu Retno, Pak Budi Sadikin, dan lain-lain. Ini kan jadi menarik. Politik akomodatif, langkah nyatanya itu adalah mau tidak mau bagi jatah menteri. Di sisi lain, ada tantangan bahwa kerja
berdasarkan fakta empiris ke belakang lebih mungkin tercapai ketika berasal bukan dari kalangan politisi, tapi dari kalangan teknokrat. Itu yang menurut saya akan jadi tantangan. Saya sih berharap jangan sampai hanya karena politik akomodatif, Undang-Undang 39 2008 tentang Kementerian Negara harus diubah. Karena dari 34 menteri nanti tiba-tiba jadi 38, jadi 40, Ya. hanya didasarkan pada menampung lebih banyak politisi karena politik akomodatif. Kalau itu yang dimaksud, koalisinya akan menjadi Ya. besar, terlalu besar, tambun, gemuk, dan lebih banyak lemak jahatnya. Mhm. Bukan dalam artian besar itu sehat. Itu yang menurut saya akan jadi tantangan, terutama dari Pak Prabowo, Ya. ditambah sesuai dengan tema ini, Mas. Hmm. Kalau kita sepakat bahwa Pak Jokowi ini salah satu presiden yang paling berhasil dalam sejarah, karena bisa menempatkan dirinya independen, tidak menjadi petugas siapapun, termasuk petugas partai yang sering dikritik pendukung Jokowi, jangan juga tempatkan Pak Prabowo menjadi petugas Jokowi. Hmm. Dengan dia menjadi presiden yang seakan-akan masih memiliki bayang-bayang. Oke. Langkahnya tadi, jangan ubah aturan yang sudah ada, cukup keputusan MK yang kontroversial, tempatkan dan berikanlah kepercayaan kepada presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo untuk membawa keberlanjutan, termasuk ketika Anda adalah pendukung Jokowi, sudahi dukungan Anda kepada Pak Jokowi Oke. 20 Oktober nanti dan dukunglah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Oke, terakhir Bang Noel, singkat saja, dengan politik merangkul yang coba dipelajari dari Pak Jokowi ini, hal apa yang mungkin akan coba didalami lagi, benang merahnya mau digali dari Pak Jokowi ini apa gitu? Bang Noel, Siap. silakan Bang Noel. Halo. Silakan Bang Noel. Gimana? Soal politik merangkul Gimana tadi? itu yang hal dipelajari, benang merah apa yang coba dipelajari Pak Prabowo soal sosok Pak Jokowi yang sangat getol sekali soal politik merangkul itu? Ya, pertama gini. Positifnya dari politik merangkul ini coba membangun sebuah legasi bahwa semua kader bangsa punya tanggung jawab moral dan politik untuk membangun bangsa dan rumah besar ini. Nah, kemudian memang ada sisi negatif kalau seandainya ini hanya untuk mengakomodir tapi tidak diisi oleh orang-orang yang tidak punya kompetensi. Lakukan Pak Prabowo ke depan bisa juga belajar dari apa yang sudah Pak Jokowi lakukan. Lebih banyak kader-kader nanti, bisa kader partai. Semoga aja kader partai ini bisa menempatkan sosok-sosok yang profesional atau benar-benar seorang teknokrat. Biar gimana pun partai punya kontribusi besar terhadap peran pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Jangan sampai nanti malah yang mengisi, ya maaf, orang yang tidak punya kemampuan yang akhirnya merusak pemerintahan Pak Prabowo, dan itu bisa berbahaya juga karena ini kan koalisi gemuk. Baik. Kan nanti kalau ada masuk lagi jadi super gemuk, dan ini tidak baik buat pemerintahan Pak Prabowo. Dan langkah bagusnya sih ya jangan terlalu super gemuknya udah cukup lah. Jadi pas Toto bilang kebanyakan lemak jahat juga bahaya. Baik, ujung-ujungnya nggak sehat juga. Oke, Bang Noel, terima kasih banyak. Mas Toto, terima kasih sudah hadir dalam diskusi Terima kali kasih. ini. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Ada diskusi lainnya usai jeda, saudara. Hingga lebaran hari kedua usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tidak kunjung terjadi. Padahal baik dari istana maupun kubu Prabowo yakin pertemuan keduanya hanya menunggu waktu. Lalu mungkinkah pertemuan Jokowi dan Mega bisa terwujud usai putusan MK? Kami diskusikan sebentar lagi.